wala fusuqa. Apa itu fusuk? Fusuk itu fasik, tapi dalam hal ini, dalam tafsirnya adalah maknanya al-ma'asi. Apa yang dimaksud ma'asi? Ma'asi ini juga lebih ditekankan lagi terkait muharramat fil ihram. Perkara-perkara yang diharamkan ihram. Hati-hati, khususnya laki-laki, perempuan, rambut mudah untuk tercabut, memakai niat setelah niat ihram, dan hati-hati termasuk Bapak hadirin sekalian tisu basah. Tisu basah dikhawatirkan tisu basah itu sudah bercampur dengan minyak wangi. Kalau minyak wangi, wah kena dam. Ya, insya Allah jemaah haji sudah mulai belajar sedikit-sedikit ya tentang damnya apa aja yang dilarang. Karena itu penting buat sahnya kita ibadah haji. Jangan sampai kita itu berangkat haji itu kosong melompong. Yang mau berangkat juga mulai sedikit demi sedikit pelajari, tapi jangan, kalau bisa jangan pelajarin sendiri bab haji ini. Kalau bisa dengan ustaz, kiai, alim ulama, habaib dan seterusnya. Jadi seperti itu. Hati-hati terhadap muharramat. Dan terakhir wala jidal, nggak boleh bertengkar. Dalam terjemahannya itu bertengkar, tapi maknanya jidal di sini adalah berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan kali ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan yang berkaitan tentang haji. Poin yang pertama Bapak hadirin sekalian adalah kita harus bil khusus adalah yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini adalah tahaddus bin ni'mah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, sudah daftar haji, maka langsung ketahuan itu berapa tahun. Ini kira-kira kalau misalkan kita daftar haji tahun ini, berangkatnya kapan? Berapa tahun? Ada yang baru daftar? 20 tahun? 20 tahun apa 30 tahun? Bayangkan sampai puluhan tahun untuk mendapatkan jatah ibadah haji dan tahaddus bin ni'mah yang ada di hadapan kita. Insya Allah jamaah haji akan hanya menghitung hari saja. Sebelum-sebelumnya pasti akan memikirkan setelah daftar, 10 tahun lagi, 8 tahun lagi, 7 tahun lagi, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun lagi, tahun depan ini saya haji. Lalu dihitunglah mulai setiap bulan, 11 bulan, 10 bulan, dihitung. Karena ada rasa yang sudah tertahan selama puluhan tahun untuk merasakan ibadah haji dan umrah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang harus kita syukuri atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Orang kalau belum waktunya ibadah haji, Bapak hadirin sekalian, mau tinggal 5 tahun,
Mau tinggal 1 tahun lagi dia berangkat. Mau tinggal 1 hari. Mau tinggal dia sudah berangkat. Tapi ternyata kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum takdirkan, belum berikan rizkinya dia berangkat haji atau melaksanakan ibadah haji, enggak akan bisa. Maka yang paling utama adalah tahaddus bin ni'mah, memperbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur kepada Allah atas segala keadaan kita. Ada yang mau berangkat kemudian sakit, maka ada yang mau berangkat kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang jatahnya belum berangkat, tiba-tiba tahun ini Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga, dia dapat berangkat ibadah haji pada tahun ini. Maka yang paling saya ingin ingatkan adalah maka berbanyaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pesan saya yang pertama, khususnya kepada para calon jamaah haji yang insya Allah berangkat tahun ini, dan mudah-mudahan kita ini yang hadir di sini khususnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita berangkat pergi haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk daripada tahaddus bin ni'mah, daripada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka saya menasihati untuk diri saya juga, para jamaah, bil khusus kepada calon jamaah haji. Tahaddus bin nikmah yang luar biasa besar adalah sebentar lagi akan mengunjungi tanah Haramain, Haram Makkah dan Haram Madinah. Nanti ketika berkunjung ke Makkah, Allahu Akbar, yang paling kita nantikan adalah kita datang kepada Ka'bah Musyarrafah. Tujuan menujunya kita adalah Ka'bah Musyarrafah. Apa itu Ka'bah Musyarrafah? Kiblat kita ketika kita salat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kita berada, maka palingkan ke arahnya. Arahnya mana? Ka'bah Musyarrafah adalah kiblat kita sholat. Setiap hari kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dimanapun kita berada, kiblat kita, arahnya kita kemana? Ka'bah Musyarrafah. Maka nanti jamaah haji, atau mungkin bisa sekarang sudah teknologi canggih, bisa melihat, kemudian menyaksikan secara live langsung tentang berapa banyak orang yang berada di Mataf, tempat tawaf, tempat sa'i, dan seterusnya. Keluarga-keluarganya bisa menyaksikan, barangkali dari berangkat yang di sini calon hajinya, keluarganya mungkin nongol di TV Saudi. Apa? Wah, itu saudara saya itu lagi tawaf. Kelihatan dari apa? Kerudungnya merah jambu, warna pink. Oh, itu bapak saya, ada tulisan itu. Apa? Di belakang kain ihramnya ada namanya misalnya. Jadi dia kenalin. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, siapa yang gak pengen mengunjungi tanah haram? Bukan hanya mengunjungi tanah haram, tapi juga melaksanakan ibadah haji. Siapa yang gak pengen merasakan begitu haibah dan ta'zimnya sebuah Ka'bah Musyarrafah, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang pada mutarinya, tawaf. Di situ juga ada Hijri Ismail, ada Maqam Ibrahim,
ada Multazam, dan ada Hajar Aswad. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad tersebut. Yang orang ketika tawaf mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Dalam kitab fikih itu kalau kita tidak bisa, jadi setiap tawaf itu disunnahkan memang kita menghadap ke Hajar Aswad. Kalau sekiranya kita nggak bisa mencium Hajar Aswad, maka setiap putaran kita lihat, arahkan wajah kita ke Hajar Aswad, lalu angkat tangan, kemudian baca apa? Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Tanpa ada suara ciumannya. Kadang-kadang orang kebangetan semangat sih emang. Apa? Kalau nyium Hajar Aswad, giliran dapat Hajar Aswad, bersuara. Dibalik lagi. Tidak. Makruh hukumnya kalau sampai ada suaranya. Jadi cium Hajar Aswad bagaimana? Ciuman Hajar Aswad juga ada caranya. Gak sembarangan langsung gitu doang. Enggak. Apa? Lalu tempelkan ke jidat kita. Berapa kali? 3 kali. Cuman Bapak hadirin sekalian, ini sunnah. Ini sunnah. Jangan sampai kita melaksanakan sunnah lalu melaksanakan yang haram. Maksudnya apa? Cium Hajar Aswad kok bisa melakukan sesuatu yang haram? Iya, menyakiti saudara-saudara kita. Karena pinginnya kita, ghirahnya kita, semangatnya kita ingin melaksanakan sunnah, ingin melaksanakan mencium Hajar Aswad, akhirnya orang-orang yang di kanan kiri sikut. Yang di sebelah kiri sikut, wah dibuka, wah main hantum-hantum gitu. Atau bahkan na'udzubillah sampai memukul. Bagaimana Bapak hadirin sekalian, kita melakukan sesuatu yang sunnah tapi dibarengi dengan sesuatu yang haram. Semuanya memang ada triknya. Jadi kalau yang ingin mencium Hajar Aswad, pastikan waktunya. Kapan mau cium Hajar Aswad? Sekiranya kosong, mulailah. Lalu dari mana mulai? Jangan lawan arus, jangan lawan arah dan seterusnya. Mulai sedikit-sedikit. Orang yang tawaf itu kan ribuan, ratusan ribu orang tawaf, apalagi haji. Caranya bagaimana? Ketika berada di Ka'bah, kita masuk ke dalam tawaf, maka pelan-pelan kita sambil jalan maju. Nah, kemudian mulailah nempel pada rukun Yamani. Nah, sudah tuh tangan kita sudah nempel di mana? Di rukun Yamani, sedikit demi sedikit nanti akan bisa mepet ke cium Hajar Aswad. Hati-hati Bapak hadirin sekalian, dan jangan memaksakan. Apalagi mohon maaf, kita ini orang Indonesia. Secara fisik masih kalah jauh dengan orang-orang. Yang haji itu kan bukan kita doang. Orang Afrika, orang Eropa, orang Turki badannya besar-besar. Ibaratnya kalau kita ngomong yang dangak gitu. Kalau Betawi ngomongin dangak. Tahu nggak ya Bapak hadirin sekalian, dangak? Apa namanya bahasa Indonesianya ya? Mendongak, ya mendongak gitu. Badannya gede-gede. Ini kalau Bapak hadirin sekarang lihat badan saya besar, masih kalah besar, masih kalah tinggi. Bayangkan, yang sekiranya kalau jalan doang kita mental. Karena mungkin kita yang kebanyakan dari orang Indonesia, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, maka itu juga harus lebih diperhatikan. Bapak hadirin sekalian, bil khusus jamaah haji yang ingin berangkat haji, jangan memaksakan karena keluarga menunggu Anda di rumah. Jaga kesehatan, banyak minum vitamin, dan jangan sia-siakan selama di tanah haram. Perbanyak sholat sunnah yang pernah atau mungkin dulu pernah ninggalin sholatnya, qadha sholatnya di Masjidil Haram. Jangan sia-siakan kebanyakan di hotel atau kebanyakan di asrama haji. Jangan banyakkan. Luangkan terus waktu kita untuk pergi ke Masjidil
haram. Kemudian termasuk yang ibadah yang kita jangan sia-siakan adalah khususnya jamaah haji adalah apa? Meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Nggak akan habis itu Bapak hadirin sekalian. Orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, minumnya jangan sia-siakan zam-zam. Bawa setiap ke Masjidil Haram, bawa 1 botol, 2 botol sebelum masuk ke, misalkan sebelum masuk ke mana? Ke Masjidil Haram, itu ada beberapa tempat yang ada zam-zam. Tapi kebanyakan itu yang bukan zam-zam. Jadi makanya kita harus perhatikan dulu itu tulisan-tulisannya. Apakah itu memang tulisan itu banyak air minum? Kita tinggal buka, tinggal minum tua apa? Tekan. Tapi nggak semuanya yang di luar itu zam-zam. Hampir kebanyakan yang di luar itu bukan zam-zam. Kebanyakan zam-zam itu adalah yang di dalam masjid. Biasanya di dalam masjid itu di daerah Sa'i itu ada, kemudian tempat tawaf itu di pinggir-pinggirnya itu ada apa namanya? Kayak dispenser, bukan dispenser apa namanya? Yang bulat tuh. Hah? Gentong modern. Kalau gentong kan dari tanah liat. Ini gentong modern yang terbuat dari plastik, bentuknya bulat. Ada warna putih, di situ ada tulisan Ma'uz Zamzam. Ada barid, ada ghair barid. Itu bedanya sama aja zam-zam juga. Bedanya kalau ghair barid biasanya nggak dingin. Normal. Cuma kalau sekarang nih lagi panas-panasnya, sekali lagi hati-hati, harus jaga kesehatan. Harus banyak minum zam-zam, banyak minum air, banyak makan vitamin dan seterusnya. Jadi jangan sia-siakan orang yang berangkat ke tanah haram memuaskan dirinya. Ini biar supaya ini kotor-kotor, niatkan. Ma'uz Zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung daripada niat daripada seorang yang minum. Niatkan ketika dia minum, ya Allah, yang ada penyakit di sini mudah-mudahan keluar. Entah itu dari buang air kecil, buang air besar. Ya Allah, yang punya pusing terus, yang punya batuk terus, yang punya penyakit-penyakit, minum air zam-zam, doa kepada Allah sebanyak-banyaknya, jangan kesempatan. Kenapa? Karena orang kalau sudah dipulang, air zam-zam itu mahal banget Bapak hadirin sekalian. Kadang-kadang secangkir kecil aja kita sayang minumnya pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan di tanah haram, wah, gluk dan seterusnya. Jadi bil khusus ini adalah buat umumnya, buat kita khususnya adalah insyaallah buat jamaah haji, biar supaya tidak menyia-nyiakan daripada apa yang sudah dia tunggu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi begitu. Kemudian habis dari tanah haram Makkah ke tanah haram Madinah, atau mungkin ada sebagian yang ke Madinah dulu ya. Kadang-kadang ada yang ke Madinah dulu baru ke Mekah, atau ada yang ke Mekah dulu ke Madinah. Kemudian nanti ke Madinah, oh siapa yang tidak rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya yang selalu kita sebut setiap tasbihnya dengan bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang nabi kita, berkat beliau kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bayangkan, padahal dulu umat sebelumnya, umat nabi sebelumnya, siapa yang terbaik umat sebelumnya? Orang Yahudi, orang Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bayangkan, Allah dulu itu berikan keistimewaan kepada Bani Israel. Tapi ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan nubuwahnya, syariatnya, kita umatnya menjadi khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Sampai bahkan Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengarang satu kitab, judulnya adalah Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Itu tentang keistimewaan kita ini umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak untuk dibaca, kitab sangat bagus sekali. Siapa yang enggak pengen ziarah kepada Rasulullah SAW, menyampaikan assalamu alayka ya Rasulullah,
Siapa yang nggak pengen beribadah sholat sunat, baik sholat fardu atau sholat sunat, di mana? Raudhah. Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburku, ada yang mengatakan dalam riwayat itu, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Siapa yang mau? Cuman sekarang ada regulasi terbaru, menggunakan aplikasi nusuk. Jadi kalau jamaah haji atau jamaah umroh sebelum berangkat download aplikasi nusuk, di mana di Play Store. Di situ nanti akan daftar dulu, kemudian nanti ada nama kita, nomor paspor kita, kemudian nomor visa haji atau umrohnya. Wallahu a'lam kalau apakah waktu sekarang ini haji ini dibebaskan dari nusuk atau enggak, wallahu a'lam. Cuman umroh saja sampai diberlakukan seperti itu, maka saya curiga mungkin akan tetap diberlakukan aplikasi nusuk itu. Enggak boleh masuk ke raudhah kecuali yang sudah daftar di nusuk, di aplikasi nusuk itu. Coba dicek lagi nanti. Jadi Bapak hadirin sekalian, kenikmatan yang paling besar orang ke ziarah Madinah bukan hanya sholat di Masjid Nabawi, tapi juga apa? Ziarah, dan yang paling penting adalah ziarah mengunjungi kuburannya Rasulullah SAW. Kita store muka. Ya Allah, dengan ziarah ini mudah-mudahan Engkau ingat wajahku nanti pada hari yauma la zilla illa zilluh. Mudah-mudahan Engkau ingat muka saya sehingga Engkau memberikan syafaat kepada saya dan juga kepada keluarga saya. Kita Bapak hadirin sekalian, termasuk ketika ziarah adalah bahasanya kita, bahasa Jawanya mungkin sowan. Apa bahasa Indonesia ya sowannya? Silaturahim. Sehingga dikatakan man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Ini dalam hadis-hadis yang marfu'. Dalam hadis yang ini udah beres kali ini. Hah? Itu diingetin 5 menit lagi, 10 menit, sejam kelamaan, saya duluan. 5 menit atau 10 menit, saya ringkes. Nanti setelah ziarah jangan lupa di situ juga ada, di tempat itu niat juga ziarah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu satu bahasa kita mungkin satu komplek gitu. Di rumahnya Rasulullah SAW. Jangan lupa itu bukan cuma kita ziarah kepada Rasulullah SAW saja, tapi juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari situ Bapak hadirin sekalian, lanjut ke mana? Di situ ada pemakaman yang dikatakan dufina, di situ dikuburkan lebih dari 10.000 sahabat. Al-Baqi' Al-Gharqad. Memang tempatnya memang suka ditutup itu gerbangnya. Cuman nanti biasanya habis subuh atau habis asar itu biasanya dibuka. Cuman Al-Baqi' Al-Gharqad itu tidak diperbolehkan untuk jamaah haji perempuan. Biasanya hanya jamaah laki-laki. Kalau jamaah laki-laki enak. Coba yang jamaah haji laki-laki nanti ini bisa menambah pengalamannya apa? Setiap habis sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram itu pasti ada yang meninggal dunia. Kita sholat jenazah dulu. Ingin menambah pengalaman silahkan. Jadi ketika biasanya asar ya atau subuh, pakai caranya memang sholatnya itu di dalam tapi paling ujung sebelah kiri, karena itu lebih dekat kepada bakinya.
Habis selesai sholat subuh pasti as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Biasanya begitu. Kita sholat jenazah dulu. Setelah selesai sholat jenazah, buru-buru keluar menuju baki. Lihatlah nanti orang-orang langsung menenteng jenazah. Bukan cuma itu, kita lihat itu Bapak hadirin sekalian. Kita ikut juga bisa masuk ke dalam, lalu kita bisa melihat bagaimana Ahlul Madinah mereka menguburkan orang-orang yang meninggal di sana di mana? Di Baki. Oh, itu cepat sekali. Jualannya itu cepat sekali, luar biasa. Ada yang pakai mobil, ada yang digotong, itunya kerandanya. Itu dibawa cepat sekali kemana? Ke Baki. Maka ini menambah pengalaman. Ya, silahkan lihat bagaimana mereka menguburkan sedalam apa, mungkin lokasinya di mana. Ya. Itu termasuk daripada menambah pengalaman kita untuk berziarah ke Baqi al-Gharqad, bukan hanya untuk pengen lihat dikuburkan, bukan, tapi juga di situ kita bertakziah kepada para sahabat Rasulullah SAW yang dikuburkan di Baqi al-Gharqad. Lalu yang terakhir Bapak hadirin sekalian, khususnya untuk jemaah haji, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini salah satu yang terpenting ketika kita mau berangkat ziarah ibadah haji. Apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan itu yang sering terjadi jamaah haji Indonesia. Apa? Enggak boleh kita rofas. Rofas itu adalah kata-kata kotor yang terbiasa dengan lisannya ini, dengan mudahnya, entengnya mengucapkan kebun binatang. Bagus. Atau kata-kata kotor lainnya nih, kuffa 'alaika hadza, kata Nabi. Wa asyara ila lisani, dan beliau isyaratkan kepada lisannya. Hati-hati, tahan. Kemarin kita udah belajar menahan nih lisan kita ketika bulan Ramadan tidak berkata-kata yang buruk. Lanjut kepada ibadah haji biar ini dibiasakan lagi. Mudah-mudahan dari setelah selesai ibadah haji dia enggak mudah lagi untuk berkata-kata kotor. Fala rafatha wala fusuqa. Apa itu fusuk? Fusuk itu fasik, tapi dalam hal ini, dalam tafsirnya adalah maknanya al-ma'asi. Apa yang dimaksud ma'asi? Ma'asi ini juga lebih ditekankan lagi terkait muharramat fil ihram. Perkara-perkara yang diharamkan ihram. Hati-hati, khususnya laki-laki, perempuan, rambut mudah untuk tercabut, memakai wawangian setelah niat ihram, dan hati-hati termasuk Bapak hadirin sekalian tisu basah. Tisu basah dikhawatirkan tisu basah itu sudah bercampur dengan minyak wangi. Kalau minyak wangi, wah kena dam. Ya, insya Allah jemaah haji sudah mulai belajar sedikit-sedikit ya tentang damnya apa aja yang dilarang. Karena itu penting buat sahnya kita ibadah haji. Jangan sampai kita itu berangkat haji itu kosong melompong. Yang mau berangkat juga mulai sedikit demi sedikit berpelajari, bukan, tapi jangan, kalau bisa jangan pelajarin sendiri bab haji ini. Kalau bisa dengan ustaz, kiai, alim ulama, habaib dan seterusnya. Jadi seperti itu. Hati-hati terhadap muharramat. Dan terakhir wala jidal. Nggak boleh bertengkar. Dan terjemahannya itu bertengkar, tapi maknanya jidal di sini adalah berdebat. Hati-hati. Apalagi sama temennya, awalnya baik, tiba-tiba harusnya begini, oh enggak harusnya begini, kita harusnya begitu. Oh, itu jidal tuh. Kalau yang kayak begitu langsung bangun aja. Assalamualaikum, udah selesai. Kenapa? Ini kita lagi mau haji, jangan jidal. Atau misalkan tiba-tiba yang berangkat haji suami istri, istrinya datang, Pak, beli emas. Berapa? Sekilo. Ini mumpung di tanah haram nih.
Kita kan bisa bilang nih emas dari tanah Ham, oh, dari Mekah nih emas kan gitu. Bahasanya kan kadang dia, masya Allah, ini tanah apa. Ya bahasanya mungkin kalau banyakkan orang ya debunya aja kan debu Mekah, jangan dibawa tuh ya. Jangan bawa sesuatu dari Mekah, jangan bawa batu Mekah, jangan. Oleh-oleh jangan bawa hadirin sekalian. Jangan bawa batu Mekah, batu kerikil pun jangan. Nggak boleh, biarkan itu emang di tanah haram. Tanah yang dimuliakan. Jangan, Bapak hadirin sekalian, saya ingatkan lagi, la jidal wala jidal fil hajj. Jangan bertengkar. Kalau ada mulai kita bertengkar, baik teman sekamar ya, dengan orang dengan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, kita nggak pernah tahu, maka tinggalkan aja udah. Kita fokus untuk apa? Jauh-jauh kita menunggu, jauh-jauh kita datang, jauh-jauh kita berkorban luar biasa, meninggalkan keluarga, masa gara-gara berdebat hilang pahala haji kita? Waliyahzubillah. Maka hadirin jamaah ini muliakan Allah, khusus calon jamaah haji, mudah-mudahan kita doakan lagi, mudah-mudahan Allah berikan hajinya hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa umratan maqbulatan ala hadhihi an-niyyat wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. love.